Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani GPD Situbondo. Senang bertemu saudara pada pagi ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Iman dan Perbuatan. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yakobus 2 ayat 14-17. Saya bacakan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai iman, tidak mempunyai pakaian, dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Puji Tuhan, saudara. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan bahas lebih dahulu apa artinya iman. Iman, saudara-saudara, itu artinya adalah percaya atau keyakinan kepada Allah. Ada yang mengatakan memegang teguh percaya janji-janji Allah. Kalau dalam Alkitab, mari kita buka iman menurut Alkitab. Yaitu dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kalau berdasarkan dalam kitab Ibrani. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang iman dan perbuatan. Mari kita baca lagi dalam Yakobus 2 ayat 17 dan yang ayat ke-26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kemudian Yakobus 2 ayat yang 26 dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Segala sesuatu yang mati itu tidak bergerak, saudara-saudara. Tidak tumbuh, tidak berkembang, semakin baik, tidak berbuah-buah, dan akhirnya segala sesuatu itu kalau tidak menghasilkan apa akan dibuang, tidak ada gunanya. Seperti hakikatnya kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen, banyak dalam KTP-nya di sana ada agamanya yaitu Kristen. Kalau ditanya percaya dengan Tuhan Yesus, percaya. Tapi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sama dengan perbuatan. Mereka tidak suka pergi ke gereja. Mereka tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak suka berdoa. Mereka tidak suka membaca firman Tuhan. Mereka tidak suka memuji Tuhan. Dan apalagi ya, mereka juga tidak suka dalam pelayanan, saudara-saudara.
Orang yang Kristen seperti ini dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan, ini adalah iman tanpa perbuatan, saudara. Bahkan tidak jarang anak Tuhan yang dalam sikap dan perbuatannya tidak dan tindakannya, pemikirannya dan kata-katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal di sana dikatakan dalam firman Tuhan itu berisi tentang hukum-hukum Allah, janji-janji Allah yang harus kita jalankan, yang harus kita yakini bahwa kuasa Tuhan dapat menyatakan kemurahan pertolongannya, maka kita harus berbuat. Sebab kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman dan perbuatan kita. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan iman itulah yang akan mendamaikan kita dengan Allah. Kita beriman harus juga berbuat. Kita tidak diam, kita tidak pasif, tidak hanya jadi pendengar saja. Banyak anak-anak Tuhan ya dalam kehidupannya ini aktif ke gereja, rajin ke gereja, tapi hanya jadi pendengar saja. Mari kita buka di dalam Yakobus lagi, pasal 1 ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi antara iman dan perbuatan ini, saudara, harus seimbang. Ya. Iman tanpa perbuatan tadi dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan seperti tubuh dan roh, ya, atau tubuh dan roh. Lalu tubuh dan roh ini, tubuh ini tidak ada rohnya, ibaratnya adalah mati, saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan, jadilah anak Tuhan yang hidup, yang tidak mati, yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dalam buah-buah kasih daripada Kristus. Sehingga kita disebut anak-anak Tuhan yang hidup, bukan anak Tuhan yang mati. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, tidak kami panjang lebarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih.